Hari ini saya akan menutup dengan satu topik, avoiding the leadership traps, menghindari jebakan-jebakan dalam kepemimpinan. Ada dua jebakan besar yang dapat dialami pemimpin kalau kita lihat dari Pengkhotbah 10 dan Pengkhotbah 1 sampai 9. Yaitu ada dua, yaitu yang pertama adalah jebakan kebodohan. Kita bisa melihat dari Pengkhotbah 10. Jebakan ini membuat pemimpin tuh tidak berjalan dengan hikmat, melainkan dengan kecerobohan. Pemimpin ini nggak mengejar hikmat, dia nggak mengejar pengetahuan, dia berjalan dengan kebodohan, berjalan dengan penuh kecerobohan. Yang kedua adalah jebakan burnout. Jebakan ini menjerat pemimpin yang sebenarnya berhikmat, pemimpin yang sebenarnya memiliki pengetahuan, pemimpin yang sebenarnya memikirkan segala sesuatu, tetapi justru berlebihan, sehingga menyebabkan burnout, atau mungkin saya nggak bisa menemukan bahasa Indonesia yang tepat menggambarkan burnout, mungkin keletihan secara jiwa, secara emosional yang pada akhirnya seperti Salomo kita menganggap semuanya itu sia-sia. Yang pertama adalah jebakan kebodohan. Cara menghindari jebakan kebodohan ini satu kata, yaitu be careful. Dari Pengkhotbah 10 kita belajar ada 7 hal yang perlu kita berhati-hati atau waspada atau kita sadari sehingga kita tidak terjebak di dalam kebodohan. Yang pertama adalah berhati-hatilah dengan urapan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Modal dari pemimpin ilahi adalah urapan dari Tuhan. Urapan dari Tuhan membuat kita dapat memiliki hikmat, dapat membuat keputusan yang baik, bahkan dapat mengetahui momentum-momentum yang tepat di dalam kehidupan ini. Siap kita sudah mendapat urapan itu dan kita perlu berhati-hati atas urapan ini, kita perlu menjaga kekudusan, kita perlu terus takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, sehingga urapan Tuhan bisa terus ada di dalam hidup kita, memimpin kita menuju hikmat, menuju keputusan yang benar, bukan terjebak di dalam kebodohan. Yang kedua adalah berhati-hatilah dengan kepalsuan. Dikatakan di ayat 2 dan 3, juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Dia menganggap dirinya ini pintar gitu ya. Sesungguhnya kebodohan itu tidak bisa disembunyikan. Seorang leader, pemimpin ilahi harus berani mengakui kalau dia tidak mengerti. Sehingga pemimpin akan terus belajar, bukan terjebak di dalam kepalsuan. Hari ini kita cek di dalam hati kita masing-masing, apakah ada kepalsuan-kepalsuan yang kita pakai, ada topeng-topeng yang kita pakai hanya supaya kita terlihat pintar. Justru sebaliknya, ketika kita hidup di dalam kepalsuan dan tidak mengakui bahwa kita tidak bisa, bahwa kita tidak tahu, justru itu akan menjebak kita di dalam kebodohan. Yang ketiga adalah berhati-hatilah dengan amarah. Tidak ada keputusan baik, tidak ada keputusan berhikmat, tidak ada keputusan bijaksana yang lahir dari kemarahan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam kebodohan hanya karena kita mengambil keputusan di dalam kemarahan. Yang keempat adalah berhati-hatilah dengan posisi. Semakin tinggi posisi kita, semakin banyak hal yang dapat kita lakukan. Semakin banyak akses yang terbuka. Bahkan mungkin semakin sedikit juga orang yang berani menegur kita.
berani mengkritisi kita, berani mengawasi kita. Namun jangan sampai justru kebebasan ini, privilege ini justru membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang ceroboh dan menjebak kita di dalam kebodohan. Hati-hati dengan posisi. Yang berikutnya, yang kelima adalah berhati-hatilah dengan perkataan. Banyak pemimpin jatuh hanya karena perkataan. Berhati-hatilah dengan perkataan kita, tadi seperti dikatakan juga di Pengkhotbah 10 ayat 14, bahwa burung pun bisa menyampaikan perkataan-perkataan kita gitu ya. Dan jangan sampai kita nggak bisa menahan mulut kita. Terkadang kita, cuma bercanda doang, cuman ngomong hanya celetukan-celetukan. Celutukan kecil, bercandaan iseng yang kita nggak bisa tahan, terkadang bisa membuat kita terlihat bodoh, membuat kita terjebak di dalam kebodohan, dan bahkan menyakiti perasaan orang lain. Berhati-hati dengan perkataan kita. Yang keenam adalah berhati-hatilah dengan melupakan tujuan. Jadi payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ketika kita lupa akan tujuan kita akan menjadi orang bodoh. Ketika kita lupa akan visi yang Tuhan titipkan, kita akan menjadi lelah dan melakukan hal yang sia-sia. Ingat kembali tujuan, impian, mimpi yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan ini tepat sasaran. Apa yang kita lakukan ini bermakna, baik buat hidup kita, bagi orang lain, dan tentunya untuk Tuhan. Dan yang terakhir, berhati-hatilah dengan dampak dan akibat. Bijaksanalah dan berpikir panjang terhadap dampak dan akibat dari suatu tindakan, perkataan, atau apapun yang kita buat. Di Pengkhotbah 10 dikatakan kepemimpinan yang tidak dewasa dapat mencelakakan satu bangsa. Bukan hanya mencelakakan dirinya atau mencelakakan timnya, tetapi bisa mencelakakan satu bangsa. Kemalasan atau penundaan dapat berakibat pada kerugian besar. Cinta uang atau kesenangan dunia berdampak pada prioritas hidup yang pada akhirnya membuat kita bisa diperhamba olehnya dan membuat kita semakin terjebak lagi di dalam kebodohan. Berhati-hatilah, ingatlah ketika melakukan sesuatu, oh dampaknya apa ya? Oh kalau kita melakukan ini atau kita mengambil keputusan ini, akibatnya apa ya? Berhati-hatilah dengan dampak atau akibat. Dan yang berikutnya adalah jebakan burnout. Ini adalah dua ekstrem yang berbeda. Yang satu ceroboh, benar-benar nggak mikirin, bertindak sesuka hati, tidak meminta hikmat. Yang satu lagi ini adalah kebanyakan mikir. Begitu berhikmat, begitu banyak hal yang dipikirkan, bahkan hal-hal yang di luar batasnya pun dipikirkan. Dan kalau boleh jujur, mungkin ini yang saya lihat dari kehidupan Salomo. Melihat overview dari Pengkhotbah 1 sampai 9, ini kurang lebih kesimpulan dari kitab Pengkhotbah 1 sampai 9. Dikatakan kayak gini, dari ayat pasal 1. Segala sesuatu tampaknya sia-sia. Hikmat sia-sia jika tidak diindahkan. Kesenangan sia-sia jika dicari maknanya. Kebodohan sia-sia karena ketidaktahuan pun bukan cara mencapai kebahagiaan. Ini ada di pasal 2, kita udah belajar juga. Kerja keras pun sia-sia jika berpikir pencapaian akan bertahan lama. Berjuang melawan waktu juga sia-sia. Hubungan sia-sia jika kau berpikir ia akan menyelesaikan persoalan. Ini kita belajar dari pasal 4 yang lalu. Kemajuan sia-sia jika kau lupa dari mana kamu berasal. Sumpah sia-sia jika tidak ditepati. Kekayaan sia-sia jika berpikir uang sama dengan kebahagiaan. Di pasal 8, pemerintah dan agama itu sia-sia, kata Salomo. Kehidupan singkat, semua orang akan mati, berharap diingat adalah kesia-siaan. Dan kalau melihat dari pasal 1 sampai 9, puncak burnout-nya Salomo adalah di pasal 9 ini. Sehingga ia mengambil kesimpulan, semua sia-sia, kehidupan singkat, dan semua orang akan mati. Nasib orang sama. Namun belajar dari pengalaman Salomo yang mengalami burnout, dari overview ini, ada 4 hal yang Tuhan ajarkan untuk kita tidak terjebak di dalam burnout. Yang pertama adalah terima keterbatasan diri. Pada akhirnya yang dapat membuat
kita tidak burn out adalah menerima keterbatasan kita. Leaders harus mengakui bahwa setiap kita memiliki pemikiran yang terbatas, waktu yang terbatas, kemampuan yang terbatas, hikmat yang terbatas. Salomo kalau kita melihat ya dari pasal 1 sampai 9, Salomo itu adalah seseorang yang sangat berhikmat. Tetapi sepandai-pandainya dia, sebegitu Tuhan mengaruniakan hikmat yang begitu luar biasa, Salomo mempunyai keterbatasan. Namun, dalam hal ini ia mencoba memahami segala sesuatu dengan hikmat yang terbatasnya itu, sehingga ia terjebak di dalam jebakan burnout ini. Ia mencoba bahagia juga dengan kemampuan yang terbatas. Ia mencoba juga mencari kesenangan dengan kemampuan yang terbatas. Pada akhirnya yang dapat membuat kita tidak burnout adalah menerima keterbatasan kita. Bukan sebagai kekurangan, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai apa adanya kita diciptakan sebagai manusia oleh Tuhan. Sadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Yang berikutnya adalah hargai hubungan tanpa bergantung pada hubungan tersebut. Di pasal 4, kalau kita baca dan kita rangkum, di sana selalu mengatakan hubungan sia-sia jika kau berpikir ia akan menyelesaikan persoalan. Berapa banyak dari kita yang menggantungkan solusi, menggantungkan masa depan kita, menggantungkan keamanan kita, menggantungkan masa depan kita, menggantungkan kebahagiaan kita pada sebuah relasi. Dan pada akhirnya, jika kita menggantungkan semua itu kepada relasi, kepada koneksi yang kita punya, kita akan terjebak di dalam burnout ini. Setiap hubungan yang Tuhan taruh ini perlu kita syukuri. Kita bersyukur kita punya teman, kita bersyukur kita punya keluarga, kita bersyukur kita punya mentor, kita bersyukur mungkin punya relasi-relasi orang-orang yang sangat baik. Tapi itu perlu kita syukuri, itu kita perlu maintain. Tapi ketika kita bergantung kepadanya, ketika kita menggantungkan masa depan kita, harapan kita, jalan keluar kita kepadanya, maka kita akan terjebak di dalam burnout. Mungkin hari ini kita burnout karena kita selalu berusaha menyenangkan orang lain. Mungkin kita burnout karena kita berusaha memaintain hubungan yang sebenarnya toksik buat kita. Satu-satunya hubungan yang boleh kita bergantung padanya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Selain itu, kita perlu apresiasi, tetapi jangan bergantung kepada hubungan tersebut. Dan yang ketiga adalah belajarlah untuk menikmati setiap momen. Di Pengkhotbah 9 ayat 9 dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nikmatin prosesnya, hargai waktu yang Tuhan beri. Jangan menunda kebahagiaan hingga mencapai target tertentu. Rayakan setiap momen-momen kecil yang Tuhan taruh. Apakah itu mungkin kemenangan-kemenangan kecil, apakah itu pertobatan-pertobatan kecil, apakah itu perubahan-perubahan hidup, atau apapun juga yang Tuhan udah taruh dalam hidup kita. Rayakan setiap momen-momen kecil. Jangan sampai kita nih baru bisa bahagia kalau kita sudah mencapai target tertentu. Jangan sampai kita baru bisa bahagia kalau, wah kayak, kalau sekarang kayak di umur 30 sudah harus punya uang 1 M, udah harus punya rumah, udah harus menikah, dan lain-lain. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada suatu target. Tetapi nikmati setiap momen bersama Tuhan, syukuri, dan rayakan setiap kemenangan-kemenangan kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang keempat, ini pelajaran penting buat saya pribadi juga. Di Remember that you are remembered by God. Ingat bahwa kau diingat Tuhan. Di di pasal 9 ayat 13 sampai 15 dikatakan seperti ini. Ini ayatnya menarik banget. Hal ini juga aku pandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ, di ayat 15, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu.
Dalam ayat ini disampaikan, mungkin kita berhikmat, mungkin kita menyelamatkan kota itu, namun tidak ada yang mengingatnya. Dan ini yang bisa menjebak kita di dalam jebakan burnout. Ketika kita berusaha untuk diingat. Leaders akan burnout ketika dia berusaha untuk diingat oleh orang. Memang kita rindu untuk memberikan legacy. Setiap kita pengen ngasih warisan yang baik kepada generasi selanjutnya. Tetapi pada akhirnya kalau ini yang jadi target kita, kita pun akan hidup di dalam kelelahan. Selama kehidupan ini tetapkan dalam hati, manusia cepat lupa, tetapi Tuhan tidak. Dan saya mau nutup dengan dua ayat. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia akan melupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Apapun yang kita lakukan hari ini, primary audience kita, satu-satunya yang mau kita senangkan adalah Tuhan. Biarlah manusia mungkin boleh melupakan kita, tetapi ingat ada Tuhan yang selalu memperhatikan dan selalu mengingat kerja keras kita semua.